Selamat berjumpa, selamat pagi. Hari ini saya ucapkan dulu salam kehidupan kita bersama Tuhan Sri Krishna. Om Sri Krishnaye Namah. Om Sri Krishnaye Namah. Om Sri Krishnaye Namah. Ucapkan 3 kali, 6 kali, dan 9 kali. Hakikat mengapa saya membentuk, membangun atau mendevelop, mendirikan, merintis pembentukan agama suci, agama cahaya suci, agama manusia suci, manusia cahaya suci Nusantara. Mengapa demikian? Karena sebuah kesadaran holistik, sebuah kesadaran holistik alfa dan omega, tiada awal dan tiada akhir, atau hukum yang berlaku di dalam black hole, yaitu hukum singularity. Makanya muncul alam dimensi 4, 5, dan 6 itu dikenal dengan Tesseract. Bahasa Indonesianya terserah, terserah, seterserah mungkin, Tesseract. Artinya kalau kamu sudah hidup di dimensi 4, lalu dilipat lagi 5, dilipat lagi 6, maka seterserah mungkin, Tesseract, singularity, singular. Jadi alfa dan omega. Kamu nonton film Interstellar, tulis di Google Interstellar. Semua itu sudah diperhitungkan dengan rumus E sama dengan mc². Albert Einstein dan juga Stephen Hawking menyempurnakan dalam kuantum. Nah, dari sini pemahamannya sudah ilmiah, Pemahamannya dasarnya adalah kitab suci Veda, yang sudah ada sebelum ada langit dan galaksi dan tata surya dan bumi. Pemahaman itu sudah tertulis di kitab suci Veda dan diciptakanlah bumi. Bumi merupakan bagian dari Jambudwipa yang ke-9, Ada 9 wilayah atau warsah, sebuah wahana warsah, yang berjumlah 9 secara flat, flat earth atau bumi datar. Datarnya itu seperti cakram, seperti piring terbang yang sungguh sangat raksasa, lebih besar daripada planet Jupiter, lebih besar daripada matahari, Jadi tersimpan atau terstoring atau tersajikan, tersedia, untuk manusia yang berada di dimensi paling rendah ini, yaitu dimensi ketiga, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oleh sebab itu, sebuah tataran dan anjuran untuk menjalankan kehidupan di dimensi ketiga ini, kalau kita mendalaminya secara holistik dari awal mula dan akhir, yang tiada awal dan tiada akhir, memahami Veda secara holistik, maka kita akan menemukan bahwa agama-agama yang baru lahir kemarin sore, bukan lahir tapi dilahirkan, diciptakan oleh manusia untuk kepentingan politiknya,
padahal sosok pemimpin itu sudah ada sebelumnya. Sosok itu sebagai avatar, contoh Yesus Kristus ya, sudah ada jauh tertulis di kitab suci Weda ya, jauh sebelum bumi. Makanya ada di dalam Injil ya, Alkitab Perjanjian Baru, Yesus berkata bahwa dia sudah sesungguhnya bersama dengan Bapa di surga ya, menciptakan alam semesta ini gitu. Jadi orang Katolik atau Kristen yang pola berpikirnya masih dimensi ketiga, panjang kali lebar kali tinggi, bervolume matriks ya, hanya mengerti wujud materialisme dan hanya mengerti tentang dimensi eksistensi secara indrawi ya, melihat ada, eksis kalau disaksikan oleh mata dan didengar oleh telinga dan juga dipikir secara logika gitu, rasional, bisa paham ya. Jadi disinilah saya terpanggil untuk memberikan pemahaman dan pencerahan yang sebenar-benarnya dari hakikat sebelum agama diciptakan manusia 2000 tahun lalu, ciptaan manusia loh ya, seperti agama Yahudi, agama Katolik yang akhirnya menurunkan banyak sekali turunan-turunan, yaitu Kristen Protestan, itu turunan dari Katolik. Mereka yang protes ya terhadap melihat tingkah laku uskup di Jerman saat itu, Martin Luther ya, itu kemudian membuat agama baru namanya agama yang protes. Makanya dia membuat Kristen Protestan ya. Jadi hanya karena protes saja ya, tidak setuju dengan tingkah laku subjektif pribadi seseorang yang tidak benar memahami agama Katolik sebagai pemimpin umat Katolik di Jerman, maka jadilah dia agama baru. Dari Protestan muncul lagi protes-protes lain, jadi semua protes melulu. Itulah tidak bagus dari sistem demokrasi, adalah ngelunjak ya, ngelunjak, protes dan membuat pecahan-pecahan baru. Yang pecahan itu membuat bingung orang-orang Indonesia, Nusantara. Nah, pecahan dari itu banyak yang masuk ke Indonesia dan membuat sekte-sekte gitu. Pun demikian Islam dibikin untuk kepentingan politis ya gitu. Maka mereka membuat narasi di dalam sana. Narasi itu dibangun, kitab suci itu dibangun di Buckingham, di London begitu. Nah, demikian juga narasi di dalam Alkitab dibangun juga di dalam kerajaan di Perancis dan juga di Vatikan dan di Inggris. Itu semua keturunan gitu, semua adalah Freemason di zaman itu. Perihal detailnya nanti ada sesi tersendiri membahas tentang agama-agama yang diciptakan untuk kepentingan itu tadi, gold, glory dan gospel, menguasai gold, emasnya ya, untuk kemuliaan, kemenangan, dan gospel ya. Gospel itu untuk menunggangi semua itu untuk kemuliaan Tuhan, atas nama Tuhan begitu. Sehingga semua perjuangan dari Eropa itu tidak murni, karena tidak ada sumber-sumber tentang ketuhanan yang murni dari Eropa. Maka kenapa agama ini berkiblat ke barat dan juga ke barat ya. Arab itu barat, bikinan dari Inggris ya. Jadi semua serba barat, baik Katolik ataupun Kristen Protestan ataupun Islam, semua bersumber dari kerajaan yang sama, hanya menggunakan layers. Bisa paham layers? Lapisan. Kalau bahasa Jawa, nabok nyilih tangan, memukul menggunakan tangan orang lain supaya orang lain itu pun turunan, 2 turunan, 3 turunan ya. Layers itu berbahaya supaya orang yang dijajah itu menuduh Belanda yang salah gitu, atau Kenil yang salah. Hanya Kenil saja. Belanda itu sebuah negara yang dibeli oleh Perancis. Perancis adalah dibeli oleh Inggris gitu. Jadi ada 2 layers ke bawah yang orang tidak tahu bahwa itu semua adalah strategi
penjajahan Inggris. Begitu kira-kira. Jadi oleh sebab itu diinstal sebuah perguruan cuci otak yang namanya Taman Sari, ya namanya siapa itu? Wahidin Sudirohusodo. Siapa bapak pembangunan itu? Ya. Itu sudah, siapa namanya itu? Aduh, yang PH itu. Ki Hajar Dewantoro. Ya, itu bagian daripada gerakan Freemason untuk mengarahkan sejarah Indonesia, sejarah Jawa, bahwa mereka dijajah 350 tahun. Bahkan Thomas Raffles Stanford harus membuat buku, ya, buku seolah-olah orang Jawa harus tahu tentang sejarah Jawanya yang ditulis olehnya, gitu kan. Maka di dalam buku sejarah Jawa itu banyak ditulis tentang bagaimana betapa kerdilnya orang Jawa, gitu. Karena memang dikurikulumkan, diarahkan. Nah, ini banyak yang, filosofi seperti ini juga terjadi di Injil dan juga di Al-Quran. Semua disusun, ya, semua disusun. Saya tidak mau membahas, tapi analoginya seperti itu. Nah, contohnya sejarah Jawa, ya, sejarah pendidikan, ya, tahun 1908 kita dibikin seolah-olah kita baru sadar bahwa kita harus merdeka. Dibikin itu oleh Freemason. Maka dibikinlah Budi Utomo, gerakan kesadaran. Maka bikin nanti untuk tanggal 28 Oktober itu, ya, supaya kita ini seolah-olah diselenggarakan oleh kita sendiri, seolah-olah dibikin kesan agar munculnya suatu kesadaran baru anak-anak muda, ya. Idenya sudah tua, itu sudah rekayasa penjajah bahwa mereka merasuk dulu, ya, ke dalam seolah inisiatif dari dalam internal, tetapi itu mereka yang kontrol dari luar, gitu. Dan itu orang-orang dalam, dan juga bahkan mereka sampai merekayasa memikirkan bagaimana ada orang asing yang membela Indonesia, Dr. Dawes Dekker itu. Bila perlu mencipta generasi baru, ya, membuat keturunan baru yang hybrid, ya, sehingga mengangkangi dua sistem nilai, ya, sehingga apa saja dari luar bisa seolah-olah muncul dari dalam sini, yaitu nanti di dalam kurikulum pendidikan dibilangnya munculnya sebuah inspirasi atau inisiatif untuk merdeka. Padahal tidak, itu sudah direkayasa. Demikian juga taman siswa, ya, bagaimana kurikulum itu harus dikendalikan, di brainwash, dicuci otaknya seluruh generasi Indonesia agar selalu berpikir bahwa mereka adalah dijajah, ya, agar inferior atau rendah diri, ya, kepada Barat, kepada Belanda, Inggris, supaya Belanda itu menjadi negara layers ketiga saja, kamu tunduk di kakinya saja. Kalau saya ini kepalanya, Inggris bilang begitu, kan begitu. Belanda itu hanya kaki, perutnya ya Perancis. Mundur lagi sebelum Masehi, 20 abad sebelum Masehi, mata uang dunia ini adalah ingot, ya, mata uangnya Nusantara. Emas Nusantara inilah yang menjadi mata uang seluruh dunia, ya, kepingan emas, namanya ingot. Nah, maka raja-raja Jawa ini didatangi seluruh pengusaha-pengusaha dunia ini, ya, perdagangan rempah-rempah, ya, dan hasil bumi dan juga sumber daya alam, ya, mereka semua ambil dari sini semua untuk ke barat sana, ya, mengambil kapur barus. Tidak ada di luar negeri, di Eropa atau Timur Tengah kapur barus, ya, dari daerah Barus itu di Sumatera, di Batak sana, di Tapanuli, ya. Kemudian cengkeh, lada, pala, ya, kayu manis, ya, minyak kayu putih, ya, semua kayu-kayu, ya, lagukus plus tongkat kayu, ya, tongkat kayu saja, tanaman-tanaman jadi tanaman, ubi kayu, semua dari sini. Tidak ada ubi kayu di Eropa, ya, semua dari sini diambil. Nah, oleh sebab itu, karena semua dari sini, maka
orang-orang dari barat sana menawarkan jasa membuatkan emas-emas berupa gundukan batu itu, diminta dari mereka, kami bikinkan mata uang untuk alat tukar. Nah, mereka direstui oleh Raja Nusantara, maka membuat uang kepengan itu hanya membentuk saja, ya, memanaskannya lalu mencetaknya di cetakan uang keping, kayak sekarang dinar gitu, uang emas. Nah, itu oleh sebuah institut di sana menjadi goldsmith, ya, pengrajin emas untuk membuat mata uang dunia emas dari Nusantara. Jadi harta-harta kerajaan Nusantara semua, bukan semua, disetor sana untuk membuat mata uang emas, bekerja sama dengan kerajaan Inggris. Pada zaman itu kerajaan Inggris adalah budaknya kerajaan di Indonesia. Inggris tidak punya emas. Nah, demikian. Tetapi kelicikan Inggris itu tadi, mencuri semua harta emasnya Nusantara, disembunyikan di Prancis. Ya, Prancis itu dulu ya wilayah kerajaan Inggris. Nanti terus akhirnya bilang kepada raja-raja Nusantara, emasnya dirapok di perjalanan. Nah, gitu. Jadi kami bangkrut, padahal tidak, sembunyikan dulu di Prancis, maka Prancis kaya raya karena ya itu sama, Inggris dan Prancis sama. Akhirnya Prancis membeli negara-negara kemerdekaannya di Belanda, ya. Makanya menjajah Belanda, menjajah Portugis, Spanyol, semua negara Eropa dijajah sama Prancis, ya. Dibeli, ya, dibeli kemerdekaannya. Oleh sebab itu Belanda adalah negara bonekanya Inggris, ya, lewat Prancis. Portugis, Spanyol, semua adalah negara bonekanya. Ya, jadi sampai detik ini semua sudah ada tertulis dan semua sudah kembali kepada perjanjian awal Goldsmith dengan kerajaan Nusantara, ya. Jadi sekarang secara de jure, ya, secara hukum, negara Belanda, Prancis, Jerman, Belgia, Portugis, Spanyol, Inggris, semua yang dulunya bertanda tangan bermeterai dengan Kerajaan Nusantara di Goldsmith Bank itu sudah balik nama menjadi milik Kerajaan Nusantara, sudah dikembalikan, sudah resmi. Jadi sekarang Inggris, ya, Prancis, Belanda, ya, Belgia, terus Portugis, Spanyol, ya, Jerman, semua negara-negara itu sudah resmi milik kembali Nusantara punya, ya, melewati perjanjian Goldsmith itu. Yang dulunya mereka meliciki, ya, sekarang sudah nggak bisa. Nah, ini tidak diketahui oleh Presiden siapa ini, Jokowi, ya. Jadi inilah, ya, gerakan ini penting, bukan saja melalui spiritual saja, tetapi juga nanti gerakan tentang kesadaran berkebudayaan, lalu kemudian pasti bernegara, bentuknya kerajaan. Karena ini harus disadarkan kepada generasi sekarang bahwa kita lah yang mempunyai semua yang ada di Eropa dan Amerika. Nah, kalau ke Amerika itu kerajaan Pajajaran, perjanjian itu semua ada, dan termasuk juga World Bank yang equity atau jaminan pembuatannya adalah 80 juta ton emas milik kerajaan raja-raja Nusantara, begitu. Jadi by the Goldsmith, ya, sejak 20 abad sebelum Masehi sudah membohongi kerajaan Nusantara, tetapi sekarang perjanjian itu kan tidak bisa lagi dibohongi, bahwa mereka meskipun mencuri atau memindahkan, tetap aja perjanjian itu ada, ya, dan sudah kembali, sudah diakui. Makanya pusat Nusantara ada di Inggris sekarang, koordinator anunya harta Goldsmith emas. Dan juga World Bank yang pertama kerajaan Inggris, kerajaan Belanda, Dutch Bank atau Bank Belanda dulu dibentuk untuk memanipulasi pikiran raja-raja Nusantara untuk menyimpan menyimpan batangan emas di Dutch Bank dengan dalih tadi,
dengan alasan untuk kompak, ya. Kita butuh merdeka nih, gitu. Kita butuh pasukan, kita butuh senjata militer, ya, senjata perang. Kita butuh amunisi, kita butuh organisasi. Mari, ayo kita iuran. Aduh. Ya. Maka dikumpullah itu semua harta kerajaan Nusantara, gitu. Maka dikasihlah itu surat berharga di sebuah saham. Disitulah awal mula VOC dibentuk di dalam Bank Belanda. Jadi Wall Street adalah sebuah bentuk institusi penyahaman yang merupakan turunan modern dan canggih dari VOC sebagai equity-nya. Jadi pembentukan Deutsche Bank menjadi Java C Bank, Bank Jawa, hartanya raja-raja Nusantara. Sementara waktu itu di sini di Indonesia, di Jakarta, di Nusantara. Tapi karena licik, dia bilang bahwa wah ini emas di sini suasana perang nih, bilang begitu, bohong dia kepada raja. Emas-emas ini harus dipindahkan nih ke Belanda, hati-hati di sini ini perang. Karena alasannya mau memerdekakan. Ya sudah, ini bikin surat. Nah suratnya, bahwa kamu punya berapa ton ini ada di dalam Java C Bank. Namanya masih sudah diganti jadi masih Java C Bank Jawa, gitu, supaya nggak curiga orang. Kita pokoknya penuh dikadalin melulu deh sama Inggris lewat Belanda, sama Prancis lewat Belanda, gitu. Maka semua raja-raja bodoh yang dikadalin itu setuju bahwa semua dikasih surat kepemilikan saham emas yang ada di dalam Deutsche mereka punya, gitu. Ini berapa, misalnya katakan Raja Solo, Mataram Solo punya berapa, 5.000 ton misalnya begitu. Terus Jogja punya 10.000 ton emas, mana lagi Kerajaan Kutai punya 25 juta ton emas, begitu. Sampai terbentuklah 85 juta ton emas, diangkat semua ke Belanda. Ya di sanalah dia tambah gila lagi tuh. Java C Bank meminjamkan kepada pengusaha-pengusaha seluruh di Eropa untuk membangun Eropa, bisa paham ya. Nah terjadi perang dunia, ya, maka Nazi merampok Bank Java yang sudah berubah menjadi Deutsche Welle menjadi Bank Deutsche Bank. Nah, lagi perang dunia 2 lagi itu Nazi dikalahkan Amerika, pindah lagi barangnya itu ke Amerika. Ini akan saya jelaskan di khusus, ya. Tapi kembali ke hakikat sedikit gambaran tadi, bahwa kita lah ampunya bumi, baik nasib yang kurang baik, tetapi tetap harta kita ini tetap milik kita, gitu. Tidak bisa bohong karena sudah secara de jure itu dan de facto iya, gitu. Nah sekarang spiritualitas yang menyumbangsih mental ini yang harus dirombak, ya. Dari spiritual, pemahaman saja spiritual yang salah, maka membuat mental manusia menjadi budak. Makanya kenapa kita menjadi pengekspor TKW dan TKI ke negara itu, negara yang dicipta dari genetika unta. Sementara kita asli keturunan Tuhan Sri Krishna, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kitab suci Weda mencipta keturunannya di Nusantara, di Atlantis, bahwa Atlantis itu semua putra putrinya Pradewata, ya, para dewa, gitu. Jadi Anda adalah keturunan Tuhan langsung, bukan genetika yang dicipta yang mirip-mirip unta. Semua manusia yang mirip-mirip itu diciptakan, gitu. Makanya kamu harus terbiasa dengan seperti bangsa Anunnaki mencipta makhluk-makhluk dari binatang, ya. Makanya mereka bikin makhluk seperti unta karena memang mereka turun di
Arab begitu. Itulah ciptaan bangsa Anunnaki. Kamu harus paham, makanya baca bahwa bangsa Arab itu keturunan genetika dari binatang seperti unta, maka hidungnya persis unta kan. Pertanyaan sederhana gampang, duluan mana, unta atau orang Arab? Ya duluan unta. Nah, baru kemudian dibikin dari gen unta. Itulah Gad Enki dan Gad Enlil ya. Makanya kamu harus memahami buku The Chronicle of Anunnaki yang turun di Mesopotamia membuat peradaban Sumer ya. Maka peradaban para dewa itu dia ngambil dari Veda. Itu karena mereka beragama Veda, maka mereka bikin namanya kota Sumer. Maka Sumeru ya, gunung meleduk ini suci, Maru ya Moro, semua serba suci. Moro seneng, kabeh seneng ya. Moro keseluruhan, pokoknya serba kolosal. Sumaru semua ya, semua maha besar, semua suci. Gunung Sumeru gunung yang seluruhnya gede, semuanya milik dewa. Bisa paham ya? Jadi Sumeria adalah peradaban yang baru 500.000 tahun lalu turun gitu. Maka boleh dikata kalau bangsa Anunnaki turun di Mesopotamia membuat sebuah bangsa Sumeria, maka orang Arab diciptakan setelah itu, setelah mereka mengambil emas, menambang emas di Nusantara. Makanya banyak sekali lubang-lubang di dalam laut sana, yang di dasar laut yang ngambil ke kita punya emas di Nusantara ini ya. Maka mereka mencipta budak-budak gitu. Bentuk manusianya ya mirip-mirip ya. Maka mereka bikin ya, orang Islam ada tertulis di sana, budaya sana. Orang Islam taunya kan dari sebuah catatan sejarah ya. Maka makhluk raksasa bermata satu yang kukunya kayak landak itu ya, itu tugasnya diciptakan makhluk-makhluk hybrid oleh Tuhan Enlil ya. Enlil itu anak aslinya Tuhan planet Anunnaki atau planet X, atau dikenal dengan planet Marduk, dewa Marduk. Itu dia suruh mencipta makhluk-makhluk dari sifat-sifat binatang gitu. Jadi maka di sana ada binatang yang beredar ya, dibikinlah makhluk dari binatang yang beredar di sana. Jadilah mereka dibikin seperti itu, kuat dengan panas ya. Ya makanya mereka lihat makhluk-makhluk baru lain yang mereka punya nafsu yang tinggi. Itulah orang Arab sampai detik ini merupakan ciptaan dari Anunnaki. Bisa paham ya? Jadi, tapi kita berbeda, kita bukan dari sana, kita dari sang pencipta bumi, yang sang pencipta Anunnaki, sang pencipta bangsa Anunnaki ya kita ini, Sri Krishna. So ini harus diterangkan ya, dengar sampai selesai. Ini harus dijelaskan kepada banyak orang gitu loh, bahwa bangsa Tuhan ini kita manusia cahaya. Agama cahaya Tuhan ya, manusia Nusantara tidak boleh rendah seperti menghargai makhluk manusia binatang Arab, itu tidak boleh. Itu kita tinggi ya, siapa yang masuk ke Arab rendah. Nah maka mereka butuh sekali emas banyak gitu, rakus, padahal emas itu merupakan, nanti saya sebutkan di dewa ya, di session sendiri. Emas di Freeport di mana-mana di Nusantara ini paling banyak ya karena akar pohon emas tumbuh itu di dimensi Jambudwipa, dimensi ke-5, 4. Kita di dimensi ke-3 rendah, itu akarnya, bisa paham ya. Jadi emas itu tidak akan berkesudahan, diambil juga tidak. Jadi analisa dari siapa itu Mardi Wowi bahwa kita tuh, nah tidak bisa itu orang-orang goblok itu, tidak mengerti mereka itu tentang
dimensi yang lain dari alam bumi yang sebenarnya ini cuma 1/9 dari Jambudwipa. Di sini salah satu akarnya akar rempah-rempah dan juga akar-akar nikel dan segala macam itu barang-barangnya para dewa, tanamannya para dewa ya. Yang tumbuhnya di sana, di sini kecipratan dimensi ketiga disebut emas lah, uranium lah, plutonium lah yang sangat berharga, yaitu benda-benda para dewa untuk pindah dimensi. Makanya itu plutonium ya, uranium, terus emasnya emas itu untuk perjalanan antar dimensi, pindah tempat dengan Vimananya. Maka di kitab suci Weda sudah dijabarkan semua itu untuk apa. Makanya di 311 juta tahun lalu, namanya zaman Tetra Yuga, kalau sekarang Kali Yuga, zaman kejahatan, Kali itu jahat ya, zaman kerendahan. Sebelum ini 311 juta tahun lalu, satu zaman disebutnya itu semua serba canggih. Vimana itu piring terbang, kendaraan secepat melampaui secepat cahaya, lebih cepat dari cahaya. Dari sini pindah ke jaraknya triliunan cahaya juga langsung sampai gitu. Itu namanya Vimana. Ya, jadi nanti akan saya jelasin bahwa Atlantis itu adalah keturunan langsung dari Tuhan Sri Krishna ya, makanya mereka bisa pindah kemana-mana. Kota dua raka namanya kalau di kitab suci Veda. So kembali kepada bangsa Tuhan, kita ini bangsa Tuhan ya, bangsa Lord Sri Krishna, anak-anak keturunan cucu cicit buyut kita semua. Maka orang-orang Nusantara yang merupakan masih darah biru keturunan Tuhan Nusantara, ya bakatnya ya kayak saya semua ya, yaitu tidak percaya dengan agama ciptaan rendahan binatang ya. Itu binatang itu ya, rendahan itu tidak boleh. Kamulah yang empunya. Bahkan kitalah, leluhur kita lah yang mencipta bangsa Anunnaki yang butuh makan emas. Nah sekarang saya nanya, ciri-ciri di dalam hati kamu senang emas apa enggak? Lihat orang Papua. Orang Papua bilang begini, loh, emas itu bukan untuk manusia. Mereka tiap hari ya, dengerin, mereka hidup di atas tanah emas. Di sungai-sungai banyak batu-batu kuning-kuning. Mereka bilang itu batu kuning. Itu mereka jawab, tidak boleh ambil, itu nenek moyang punya. Tuh kan, mereka tidak tergiur dengan emas. Sementara bangsa keturunan Anunnaki, Arab dan Liran, bangsa keturunan kucing, Liran, bangsa bule, ya orang bule lah ya, itu kan keturunan kucing. Ya. Itu ingin makan emas karena apa? Karena mereka tidak punya roh, nggak punya roh kehidupan kekal. Mereka itu kalau mati ya mati, habis, selesai gitu. Mereka diciptakan oleh turunan ya bangsa Anunnaki. Ciptaan mencipta ciptaan begitu, downline mencipta downline begitu, bukan sumber. Bersyukurlah kamu bangsa Tuhan begitu, ngerti toh? Bisa paham kamu ya? Jadi Anunnaki mencipta manusia Arab, mencipta manusia bule. Itu ciptaan mencipta ciptaan. Jadi kenapa kamu takut dengan Dajjal? Kenapa kamu takut dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh ciptaannya Tuhannya kita gitu? Enggak lah, karena mereka akan takluk dengan mantra ya, mantra yang dibawakan oleh kita ya, Dewa Siva yang sekarang tinggal di atas Sirsira Parwata. Sirsira Parwata itu di puncak Jaya sana, disitulah target atau rumahnya Dewa Siva. Makanya namanya Tifa Irian, Tifa Papua, musik. Makanya dewa kita itu dewa musik ya. Cendrawasih, Camendaya itu penjaga-penjaga, itu semua anak buahnya Garuda itu ya. Nanti saya ceritakan bagaimana Garuda diciptakan begitu. Jadi prolog ini untuk membuat kamu agak sedikit sadar bahwa satu, genetika kamu bukan genetika dari bumi ini ya, genetika kamu dari Tuhan Sri Krishna langsung menurunkannya di pusat
bumi namanya, kamu kenal Atlantis, Atlantean ya. Atala itu planet emas, tukang kasih makan ya. Jadi kamu lah emas, makanya emas semua di sini, emas semua ini di sini tanah kamu. Saya kalau kasih tahu kamu itu kamu kaget bahwa semua tanah di sini itu emas semua di dalam. Seharusnya kamu rumahnya dari emas, giginya kamu bukan saya gigi palsu yang pakai emas, tapi kamu semuanya bajunya, sepatu, kaos kaki, celana dalam, apalagi sikat gigi kamu harus dari emas. Karena lebih banyak emas daripada tanah dan pasir di Nusantara ini ya. Hanya tidak dikasih tahu, kalau saya kan tahu. Bisa paham ya? Dilihat dari satelit. Jadi bukan, makanya ditutup saja, cukup di Freeport saja yang dibawa, digali-gali, karena itu langsung miliknya Dewa Siva. Maka langsung kena karma, karena Tuhan Siva adalah Tuhan yang ngurusin karma dan mencipta orang mati atau hidup. Jangan main-main ya. Silakan yang ambil Mas Freeport pasti akan kena karma. Nah itu Inggris nanti sebentar lagi hancur, karena dialah yang membuat layers strategi penjajahan bumi kan begitu, dengan emas membuat dia memanipulasi harta-hartanya Dewa Siva yang ditanam di Papua. Papua itu pulau wilayah Warsa Salmali disebutnya. Nah, Salmali adalah negara atau negeri tempat para dewa-dewi menyimpan hartanya, banknya. Nah, Soekarno sudah baca Veda, maka tahu semua masa depan ada di timur. Mengapa Soekarno bilang begitu? Ya karena dia baca Veda gitu loh. Paham ya? Soekarno bebannya berat banget, karena dia tahu bahwa semua yang diucapkan oleh Kus Plus di dalam lagu-lagunya itu benar diambil dari syair-syair ayat-ayat di dalam Veda. Maka Soekarno membantu Kus Plus menyembunyikan albumnya yang mau dibunuh itu Kus Plus oleh orang-orang Islam. Karena apa? Semua berbicara bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Nyatanya sampai detik ini di Raja Ampat, kamu lihat sana, kail dan jala cukup menghidupimu. Saya di Raja Ampat pegang-pegang ikan paus yang ngeri sekali. Di sana semua jinak. Ikan paus loreng yang kayak harimau itu, ikan hiu tapi hiu peranakan paus atau paus peranakan hiu, pokoknya begitu. Ngeri saja, bentuknya kayak rumah panjang besar betul. Kamu hanya 1/100-nya. Kecil sekali kamu, tapi dia dekat kamu kasih dia makan, dia tahu kamu pegang kamu pegang dia jalan pegang. Wih, ngeri. Kamu disedot saja sudah masuk di dalam tubuhnya. Tapi hiu-hiu di Raja Ampat semua ikan hiu paus, paus tutul, hiu tutul paus, semua jinak-jinak. Makanya orang Prancis lah yang memperkenalkan, mentenarkan Raja Ampat, karena mereka kaget kenapa spesies genus makhluk-makhluk purba banyak sekali di Raja Ampat. Nah itu lihat itu Raja Ampat, pulau-pulaunya kan seperti bekas terbang, itu mendarat di atas air dengan sedikit saja fondasi. Bentuknya terbang semua. Kalau kamu naik skoci, kapal boat itu keliling sana menuju ke Wayak ya. Itu karena ya nonton film saja Avatar, bagaimana batu-batu, planet-planet atau pulau-pulau pada terbang ya, karena gravitasinya masih kuat. Zaman apa? Zaman Tetra Yuga itu. Zaman Tetra Yuga, mamanya James Cameron ya, mamanya pembuat film Titanic, sutradara pemenang Oscar itu, pembuat Avatar, itu mamanya itu astronot, ancient astronaut, menguasai ancient astronom. Maka baca Veda, maka dia paham. Waktu si James Cameron jumpa pers tentang film Avatar, dia bilang, sejak kecil saya terobsesi tentang kehidupan Tetra Yuga yang pernah ada di bumi, yang diceritakan oleh mama saya. Jadi saya ingin membuat film itu, tapi teknologinya tahun 96 waktu saya bikin Titanic saja belum bisa. Saya harus bikin seperti Avatar, bla 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 bla. Bahkan dia membuat sebuah desain kamera yang sekarang di copy jadi industri Hollywood, yaitu multi kamera, itu multi lensa yang muter itu seperti film Matrix. Setelah film Avatar, maka film Matrix pakai teknologinya yang didesain oleh si James Cameron yang punya
yang mengabdi kepada Veda, akhirnya dia dikasih anugerah menemukan semua yang pokoknya mencintai Tuhan Sri Krishna, memuja Veda, semua dewa-dewi pasti dikasih penemuan kayak saya, integral triton, menemukan lagi free energy, pasti seperti Nikola Tesla, pasti seperti Steve Jobs. Semua orang yang terhubung ke Veda pokoknya deh, semua menjadi pemimpin-pemimpin avatar-avatar bumi, paham ya? Jadi di dalam manusia suci Nusantara ini akan menjadi avatar bumi gitu loh, ngerti itu maksudnya? Bukan sekedar nabi, bukan sekedar rasul, bukan, avatar. Ya, dikendalikan, dititisi, ya dititis, titisan, ya, bisa paham ya? Oke. Jadi maksud daripada agama manusia Tuhan, manusia cahaya Tuhan Nusantara, itu untuk membuat diri Anda suci, lalu kemudian para dewa menggunakan Anda sebagai avatar. Ya kayak Tuhan Yesus Kristus itu adalah avatar daripada Sri Krishna. Kamu punya kemampuan membangkitkan orang mati dan segala macam, itu hal yang tidak usah kamu kaget. Bisa paham ya, seperti saya. Biasa saja kalau kamu memang terhubung kepada sumber Tuhan Sri Krishna di surga gitu. Bagaimana rasanya menjadi seperti saya begitu ya? Ya lakukan kesucian diri gitu. Mantra, kemudian mengurangi, membuat dirimu tidak terjajah oleh nafsu kan begitu, tidak terjajah oleh kebutuhan-kebutuhan biologis ya, kemudian nafsu-nafsu serakah, keduniawian, dan kemelekatan. Itulah hakikat daripada menjadi manusia yang siap untuk dititis oleh Tuhan ya. Saya bilang Tuhan Lord. Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Allah berasal dari bahasa Sanskerta lah. Love, tulisannya ucapannya Allah. Love. Maka menjadi love, tulisannya LABH. Love artinya untung, menguntungkan. Menjadi bahasa Inggris love, LABH, love. Kalau menjadi bahasa Indonesia laba. Kalau di Sanskrit laba, untung. Siapa yang dicintai pasti untung. Nah, SUBH. Maka orang di Arab ada istilah subhanallah. Itu subhanallah itu artinya menguntungkan keuntungan. Ya, orang yang menguntungkan keuntungan, menguntungkan untung. Sub itu menguntungkan, love itu untung ya. Jadi Allahu Akbar adalah untung besar gitu. Jadi orang-orang Islam berteriak tentang untung besar, tidak pernah bertuhan, tapi maunya egonya untung. Maka mereka selalu maunya untung sendiri karena memaksakan Allahu Akbar, memaksakan love, untung. Begitu. Sementara ajaran Krishna bukan love, untung dunia 3 dimensi, seperti mengambil emas dan mendominasi sebuah negara namanya Indonesia menjadi agama terbesar, untung juga, Allahu Akbar, bukan. Tapi kasih, ya beri dari Atlantis. Itu beri, karena pohon emas itu terus tumbuh, pohon namanya pohon, bagaimana? Itu pun akarnya. Begitu. Jangan sembarangan. Emas itu adalah akar, dicipta dari cahaya yang turunnya di jambu dwipa, oleh daunnya turun ke batang, pindah dimensi dari dimensi atas namanya dimensi, kalau di Borobudur namanya dimensi arupa datu, turun ke rupa datu, turun ke kama datu, dari dimensi atas 3 di atas 3 dimensi berarti dimensi ke berapa? 6, turun ke 5, ke 4, lalu ke 3 gitu. Nah, di sini akarnya doang ngambil sebuah kita umbi-umbinya kok diambil namanya emas kan. Itu kan seperti ubi kayu emas itu ya. Jadi bisa sesuka hati kamu tanam saja ubi kayu, ya emas tanam aja. Saya juga bisa tanam banyak emas di mana-mana gitu. Nanti saya ajarin cara tanam emas. Gampang, asal kamu paham gitu. Di Weda sudah diajarkan. Oke. So, jadi manusia Tuhan, cahaya Tuhan Nusantara ini memberikan pemahaman ya, bahwa kamu itu adalah gen asli Tuhan, bukan
gen dibikin oleh ciptaan, membuat ciptaan seperti manusia Arab dan manusia Barat yang gila sekali dengan kita punya materi, ya. Mereka itu mati selesai, nggak ada moksa. Moksa itu pindah dimensi lalu kemudian hidup di alam Tuhan. Tidak. Kecuali mereka menyembah Krishna, mereka akan dimujizatkan menjadi manusia gen nomor 1, seperti gen menurut Stephen Oppenheimer bukunya, bahwa bangsa Jawa adalah bangsa gen nomor 1, yaitu bangsa Tuhan. Memang iya, makanya cerita-cerita yang ada di kerajaan Tidore, Ternate, ya di sana, ya memang Stephen Oppenheimer berasal memulai penelitiannya di kepulauan Fiji sana. Mereka heran di kepulauan Hawaii, Fiji, ya, kemudian Papua New Guinea. Mendengar cerita rakyat itu kok mereka bicaranya seperti Injil, bahwa manusia pertama ya di sini Hawa, Adam. Ternyata di Weda ya itu sudah pusat daripada bumi pembuatannya ya di Palung Marina, palung terdalam 13 juta kilometer ke dalam bumi. Coba kamu mau bagaimana 13.000 kilometer ke dalam bumi, mau apa coba? Itu diambil semua pembangunan materi Nusantara. Itu namanya anak-anak Dewa Sagara, maka bahasa Jawa masuk diserap menjadi Segara, laut, samudra. Itu di sana palung yang ada di Jayapura yang orang bingung itu tembok Cina sebesar itu Palung Marina itu namanya. Samudra Montana namanya penggalian lautan susu. Di sana keluar itu lautan susu dari dimensi keempat, keluar makhluk-makhluk dari dimensi keempat turun ke bumi. Di situ awal mula penciptaan, makanya Natuna segala macam itu buat batu-batu dari dalam sana. Makanya kenapa di puncak Jayawijaya, di puncak Himalaya, orang ahli bingung, di puncak tertinggi di bumi kok semua air danaunya asin dan makhluk penghuni danau di atas puncak tertinggi kok makhluk purba semua. Yaitu, jadi bukan teori bahwa puncak Jaya dulu pernah di dasar laut, bukan. Puncak Jaya, puncak Himalaya dibikin dari materi dari pusat bumi oleh Dewa Sagara, gitu, paham ya? Itu sudah disebutkan di kitab suci Weda, tidak ada di Injil, nggak ada di Al-Quran. Makanya inilah agama sesungguhnya, gitu, memberikan kamu ilmu pengetahuan tentang sebelum bumi, setelah bumi, gitu. Dan kita ini hidup di zaman ke-7, ya, zaman namanya ini Kali Yuga. Akan masih ada 7 zaman lagi, di mana satu zaman disebut itu 311 juta tahun. Masih akan ada bumi mengkerat, mengecil, manusianya mengecil lagi seperti makhluk UFO alien. Itu sampai 311 juta kali 7 ke depan. Itu baru nanti Dewa Siva turun dari mana? Puncak Jaya, namanya Sisira Parwata di Pulau Salmali, itu Pulau Papua, ya, akan menghancurkan bumi, ya, membuat jadi bumi baru. Itu sudah ada. Jadi sembarangan saja kamu itu. Jayabaya, Jangka Jayabaya, Ronggo Warsito, itu orang-orang yang mendownload atau membreakdown buku kitab suci Weda, gitu. So bisa paham ya. Jadi mengapa saya ingin. Nah, suci Weda itu kebetulan orang bilang Hindu. Indung itu istilah filosofis juga, yaitu indung itu indung telur. Indung telur kamu itu, ya, Weda dan Atlantis itu keturun Nusantara itu nenek moyang Tuhan kamu, gitu ya. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Kemana kamu mengabdi ke barat? Pancasila juga kepalanya menghadap ke barat, itu masih jadi budak itu. Burung Garuda itu tidak boleh. Burung Garuda harus lihat ke bawah, ke masyarakat, bukan ke kanan, ke barat. Itu berarti diciptakan oleh zaman 1908, lambang negara itu harus mengabdi ke barat. Itu bagian daripada siat-siatnya Freemason agar pendidikan Ki Hajar Dewantara Taman Siswa itu membrainwash, termasuk filosofi dasar negara ini harus dimulai dari 1908 untuk semuanya serba dikontrol dari Bilderberg di Belanda. Penguasa finansial dunia kan di sana, gitu. Maka Swiss itu adalah Jawis, ya. Swiss itu Jawa, kota Jawa. Maka disebut Swiss. Ya, Swiss itu Jawa. Jawi, ya. Tiang Jawis. Ya, bisa paham ya. Makanya World Bank ya pusatnya di sana. Oke, semoga kalian menjadi orang yang memahami bagaimana
agama ini harus ada di Nusantara ini sebagai pencerah. Dan itu tadi, kalau sudah dapat informasi holistik yang suci dan murni, yang benar-benar ansih, kamu tidak jadi orang yang dipolitisir ya, pikirannya dimanipulasi, akhirnya jadi budak ke bangsa yang rendah ya, bukan bangsa manusia. Manu, kamu itu Manu Warsa, kamu itu Manu Dewa ya, manusia dewa kamu itu, bukan binatang, bukan apa Droka, maka Drakos kan begitu, Durka man, atau itu manusia Drakos, itu manusia apa reptilian gitu. Itu diciptakan itu oleh Anunnaki ya. Jadi Drakonian, Liran itu bangsa-bangsa yang merupakan diciptakan hybrid oleh yang mencipta ya kita gitu. Coba malah mengabdi pada binatang piaraan, kan bodoh banget sih. Aduh ya, semoga tolong ini disebarluaskan. Nanti ini saya taruh sebagai file pertama dari agama Cahaya Tuhan Nusantara. Anak Tuhan, kamu itu anak Tuhan. Agama anak Tuhan, langsung kamu itu anak Tuhan. Maka Yesus kan bolak-balik mengatakan, aku anak Tuhan. Maka Islam bilang tidak mau mengaku, padahal di dalam Al-Quran ada semua ditulis itu. Putra ya, putra Tuhan. Putra itu ya putra. Jangan pura-pura apa ya, menerjemahkan putra itu anak angkat juga disebut putra, anak kunci juga disebut. Jangan berusaha untuk mengenakan diri. Itu orang-orang yang bingung sejarah itu. Siapa pendeta-pendeta itu berusaha ngeles tuduhan orang Islam bahwa masa Tuhan diperanakan. Ya bukan, ini istilah anak kunci anak kunci. Enggak begitu, saya sudah dengar itu di YouTube. Bukan, ini gen, ini masalah genetika nih bro. Gen itu asli, gen itu yang molekul asli, atom, inti atom, core-nya. Kamu gennya itu begitu, makanya kamu bisa berbahasa Indonesia ya, karena kamu orang Barat selalu bahasa Indonesia. Orang Barat coba punya akar apa, main gamelan saja ekspresinya nggak bisa, mau 10 tahun juga tetap nggak bisa memainkan gamelan Bali atau gamelan Jawa dengan rasa maka rasa itu adalah inti daripada asli resonansi atau aura proyeksi dari gen asli, tanaman asli ya. Kalau kamu bicara tanaman, kalau manusia itu juga ekspresi asli. Maka rasa, maka Sri Krishna simbolnya selalu musik, rasa ya. Jadi maka lihat orang India selalu, orang India itu nomor 1 dalam bermusik di bumi ini, karena tahu bahwa mereka tahu Tuhan mereka adalah Tuhan yang loginya nilai manusia itu dengan rasanya ya. Maka doamu adalah rasa adalah doa. Orang mau bicara banyak tentang ya Allah, Allah Akbar, berteriak-teriak, tapi rasanya tetap absurd, dia tidak bisa sampai doanya karena frekuensinya rendah dan rasanya. Jadi AVK di dalam ilmu NLP, auditory visual kinestetik, kinetik dan estetik paling terakhir itu rasa gitu ya. Audio ngomong, visual membayangkan, kinetik bergerak, action tindakan, estetik kinestetik. Kinetik hasil daripada estetik. Nah, estetik inilah di limbic system otak kecil. Itulah pengendali. Makanya doa orang teraniaya sangat besar kuasa itu karena perasaannya tertindas, teraniaya. Maka ilmu-ilmu di zaman dulu menggunakan limbic system, ilmu untuk kaya, bagaimana ngentot supaya bahagia luar biasa dengan orang lain, perselingkuhan, apa seks bebas. Itu kan memanipulasi limbic system, tapi bukan real. Orang aniaya kan real, bukan. Tapi kalau seks gunung kawi kan dibangun-bangun. Nah, nggak boleh begitu. Nah, itu terkutuk lagi. Jadi Stargate itu ada di limbic system, Stargate-nya manusia. Ya, Stargate itu ya wormhole, apapun kamu mau masuk. Itu harus dibangkitkan dengan mantra. Maka alamat yang IP address yang akurat membuka limbic system adalah mantra yang sudah disiapkan oleh leluhur. Alamat saya di sini loh, yang loh. Kamu diminta alamat, kamu diminta nomor telepon, kamu memberi. Nah, kan kamu yang memberi.
Kan kamu yang kasih nomor telepon kamu yang kasih nomor alamat kamu. Nah, itulah mantra kamu, alamat IP address kamu itu identiknya. Ketika orang ping dari mana-mana seluruh networking, langsung alamatnya IP address kamu ngeping itu. Meskipun dia mau ngehack juga pasti ngeping begitu. Dia mau telepon kamu, pencet terus nomor telepon kamu kan kamu yang kasih, nomor alamat kamu, nomor password kamu ATM. Coba kamu kan diambil uangnya oleh orang lain, kan kamu yang kasih ATM dia dan kamu yang kasih password. Nah, demikian juga para dewa, kasih alamat eksklusifnya lewat mantra, bukan doa. Nih kamu di depan ATM berdoa yang banyak sudah supaya keluar itu ATM orang lain, kan nggak bisa. Ya Tuhan, ini ATM-nya Dewa Sri Krishna. Sri Krishna, tolong keluarkan uang. Saya pasti berhasil kaya raya dari semua anugerahmu di dalam ATM ini. Oleh sebab itu saya bahagia, saya sudah berbuat baik. Saya sangat berbuat baik. Lihatlah saya beramal. Saya membuat orang miskin jadi kaya. Saya memberi anak yatim semua. Tidak bisa. Kamu tidak tahu passwordnya dan kamu tidak diizinkan ngambil passwordnya si Krishna. Tapi kalau kamu menerima passwordnya Sri Krishna di dalam Veda, ya otomatis itu restu dari kamu memberi kunci rumah pada orang yang kamu suruh masuk rumah kamu. Kamu percaya itu, ya. Jadi berdoa dengan mantra lebih penting mana? Begitu ya, paham kamu ya? Oke, ayo bergabung dengan agama anak Tuhan lah ya, manusia cahaya. Ya, saya ingin memberi rasa encourage atau besar bahwa dengan kamu merasa besar bahwa kamu anak Tuhan, maka pasti kamu tidak akan sembarangan gitu. Tapi kalau kamu harus menyembah siapa yang minta disembah, itu pasti orang-orang yang memperbudak. Kalau Tuhan tidak, dia yang kasih password kok. Bagaimana kamu suruh menyembah? Berarti kamu meminta-minta password, meminta-minta mantra kan? Enggak. Maka kamu dikasih password gitu. Seperti Yesus kasih password Bapa kami. Udah nggak usah banyak cincong. Password kamu ya Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi sebelum surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu passwordnya. Ya, Bapak saya sudah di surga dikasih tahu semua oleh Sri Krishna. Bahkan mulut saya dikendalikan, yang tadinya saya berteriak-teriak nyanyi, saya ciptakan mantra saya sendiri. Oh Sri Krishna, tolong angkat Bapak saya ke surga. Terus suatu saat saya bangun tidur, saya mau nyanyi begitu, ternyata saya heran, mulut saya sendiri, pita suara sendiri. Pikiran saya semua dirubah oleh Tuhan Sri Krishna. Saya jadi nyanyinya tanpa pikiran, tanpa kesadaran manusia saya. Tuhan Sri Krishna, tolong jaga Bapak saya di surga, karena Bapak saya bahagia bersama. Kaget saya sendiri kaget dengan apa yang keluar dari mulut saya. Nah, di situ Tuhan Sri Krishna tidak suka kalau saya memohon-mohon terus bahwa tolong angkat Bapak saya ke surga. Enggak boleh begitu. Itulah karena kita dikasih dari atas password gitu loh. Makanya kamu membiarkan, nanti kamu akan menemukan bagaimana kamu dikendalikan menjadi wahana avatar bagi para Tuhan Lord kita ya. Pakai Tuhan Lord ya, jangan Allah. Allah itu ya itu tadi, untung aja, love. Kalau love itu berbeda. Love itu cuma cinta penuh nafsu. Makanya di Katolik ada cinta agape, apode, apa segala macam itu. Masih banyak cinta-cinta lain, tapi kasih Atlantis ya, Atala itu beri gitu. Beri selesai gitu. Itu bedanya kasih dengan cinta. Maka kalau tindakan orang yang punya Tuhan itu kasih, karena dia sudah Lord ya. Kalau Lord ya tinggi ya kasih ke bawah, tangan ke bawah, bukan tangan minta ke atas. Kalau cinta minta ya baper tadi, bucin, budak cinta. Beda. Makanya jangan love itu tadi. Untung, cari untung, profit melulu. Profit apa? Dunia ketiga lagi, dimensi ketiga lagi. Tukang ngambilin emasnya Dewa Siva lagi. Jadi mereka yang, makanya orang yang saya pernah lihat di YouTube, ada orang disebutkan paling kaya di Indonesia, punya saham emas, lalu membuat training untuk menjadi seorang
investor emas dengan cara jual, cara beli saham-saham di Bursa Efek Jakarta, dan kemudian dia mengajarkan cara bermain saham di emas. Saya tetap saja itu karena mereka tidak tahu bahwa emas itu miliknya Tuhan, ya. Emasnya milik Dewa Siva, ada di. Maka siapapun yang ambil emas pasti terkutuk. Itu juga yang diimani oleh orang-orang Papua yang ada di atas hidup dan menginjak-injak emas tiap hari, tidak ngambil gitu. Mereka jalan ke pasar cuma jual hasil kebun, tomat, buncis, wortel, tapi melewati sungai yang diinjak batunya semua emas semua, tapi tetap fokusnya ke uang receh yang dia dapat di pasar gitu. Pulangnya lewat tanah emas lagi, sungai emas lagi yang banyak bongkahan-bongkahan batu kuning. Dia tidak terpukau karena mereka sudah punya suatu sistem keimanan bahwa itu batu kuning, ya batunya para dewa yang untuk menjaga tanah Papua, begitu. Maka mereka nggak tergiur mengeksplor itu, gitu loh. Tapi orang luar Jawa, orang luar Papua datang untuk menambang emas. Gitu. Itulah beda spirit, ya. Maka bangsa keturunan Sugriwa yang menjaga tanahnya para dewa, yaitu orang Papua, selalu diberkati. Makanya dicuekin sama orang-orang yang ada di Jakarta, karena orang Jakarta maunya ambil emas, orang di Papua keturunan suci Sugriwa yang dimensi ke-5 itu menjaga dewa-dewa, ya, masuk burung-burung surga, ya, yang ada di sana. Tidak ada di semua di pulau lain. Oke. Cukup sekian 1 jam ini, sedikit memberi pencerahan, nanti lebih detailnya video yang lain. Selamat bergabung dengan agama anak Tuhan di Nusantara. Sebarkan ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia untuk menjadi mereka yang sadar untuk hidup kekal bersama Tuhan Sri Krishna surga, sadar tentang bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan Sri Krishna. Amin.